Pertama, Allah berfirman dalam surat An-Nahl, dari anggur bisa kau buat minuman yang menyehatkan. Tapi dari anggur bisa menjadi khomer, bisa menjadi minuman yang memabukkan. Ternyata sama-sama anggur bisa yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro. Demikian juga modernitas. Modernitas ada yang memang menunjang untuk bagaimana pelaksanaan peribadatan kita kepada Allah menjadi sempurna. Tetapi juga dengan modernitas, jangan sampai berkedok modernitas tetapi malah menjauhkan kita dari agama. Contoh, dulu azan juga tidak pakai speaker. Pertama kali ke Arab dalam sejarahnya itu ditentang oleh ulama konvensional. Speakernya? Speaker. Karena azan dulu pakai tadi cukup dengan manaro, itu tempat api. Tapi mohon maaf, manaro tempat api, tapi di sini bukan untuk api. Untuk speaker. Yeah. Maka harusnya me-speakero. Karena tempat untuk neon, meneono. Ya, harusnya itu. Karena itu bukan tempat api, harusnya bukan manaro. Harusnya kalau mau konsisten namanya itu. Tapi prinsipnya ketika ulama itu menolak pakai speaker, tetapi ketika dia baca buku, mohon maaf, baca Quran, nggak kelihatan dia pakai kacamata. Loh, kacamata adalah produk modern. Zaman Nabi nggak pakai kacamata. Oh, kalau itu jadi wasilah, boleh. Kecuali sholat itu boleh pakai speaker, tapi kalau sholat pakai musik tidak boleh. Karena itu di luar batas. Mentang-mentang seniman sholat dikasih musik, tung 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 tak dang dung dang 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 tung tak trung tung trung tung trung tung, nggak boleh. Kenapa? Karena ada batas-batas di mana syariat itu harus dikatakan. Artinya apa? Jangan semua modernitas itu ditolak, tetapi juga tidak semua modernitas ini. Karena apa? Orang sekarang itu, orang dulu zaman angkatan saya, orang punya pacar itu malu. Sekolah kok berpacaran itu. Sekarang kalau nggak punya pacar, minder. Masa sudah kuliah belum pernah ngerasain itu pacaran. Padahal pacaran yang sekarang pasti arahnya ke 90% orang pacaran itu pasti ke maksiat. Kissing, necking, petting, intercourse itu. Mohon maaf. Penelitian di Indonesia ini 95% orang yang pacaran sudah takrobuz zina, mendekati zina. Karena kalau kamu berdua, yang ketiga adalah setan. Ini bukan berarti kalau Bapak ada orang pacaran berdua, satpamnya datang, lah ini orang ketiga setan, setannya datang, bukan seperti itu. Artinya bisa meloading file kan. Jadi modernitas bukan berarti dengan ukuran-ukuran yang tadi. Anak modern itu harus mau bergaul bebas, harus ada ikhtilat segala macam semuanya. Bukan itu ukurannya. Modernitas adalah ketika, karena kata modern kalau secara akademis adalah dia efisien, dia efektif, menggunakan waktu yang tepat, dan itu Islami. Ya, baik. Karena Islam itu perubahan, begitu kan Ustaz ya? Islam itu berubah terus. Fikih itu adalah pemahaman orang terhadap agama, maka fikih bisa berubah. Imam Syafi'i ada fikih yang lama, ada fikih qaul jadid, ada qaul qadim. Dulu pendapat lama, ada pendapat modern. Nah, maka keniscayaan orang itu ada perubahan, dan itu modernitas dalam Islam. Iya. Artinya bahwa sebetulnya modernitas itu bagian, kalau yang dimaksud adalah kemajuan, justru Islam itu harus latar kabun atau bahkan antobak. Manusia itu harus meningkat setingkat demi setingkat. Tentu justru dulu orang sholat, orang ini fasilitas penunjang ini dulu nggak pakai karpet sehalus ini, makanya orang dulu awal-awal sholat, mohon maaf, habis sholat itu ngusap muka. Kenapa? Karena memang pasir. Sampai hari ini orang bawa pakai sajadah mahal pun habis itu ngapain, ngusap apain itu. Maka ada orang yang mengatakan ngapain itu, nggak ada syariatnya seperti itu. Bukan begitu maksudnya, silahkan saja ngusap, tetapi sebetulnya asasnya tidak ada bahwa itu bagian dari rukun sholat, bahwa habis sholat harus ngusap muka. Walaupun kalau ada ngusap muka nggak usah itu. Sama dengan orang jabat tangan, kadang-kadang kita itu nggak mudah. Orang jabat tangan bagian dari persaudaraan, tapi habis sholat jabat tangan tidak ada dalam rukun. Tapi kalau ada orang ngajak jabat tangan, nggak usah dikasih ini, nggak ada tuntunannya, nggak usah seperti itu. Artinya apa? Modernitas ini, mohon maaf, nanti silahkan saja, tetapi jangan, sistem idenya jangan hilang. Itu hanya simbol-simbol untuk bagaimana ide ini berjalan. Maka kalimat iman itu harus ada kalimatul amal. Contoh, la ilaha illallah itu adalah kalimatul iman.
Muhammadur Rasulullah itu kalimatul amal. Sistem idenya ada pada la ilaha illallah, tetapi kalimatul amal caranya harus mengikuti cara Rasulullah. Artinya apa? Nyembelih itu harus dinaker, tapi untuk penyembelihannya bisa pakai pisau, pakai mesin, tetapi tetap idenya adalah semuanya. Seperti itu. Artinya bahwa sistem ide dan sistem tingkat amalnya harus sesuai. Wudhu itu ada satu yang modernitas, tetapi tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang qot'i. Misalnya orang wudhu pakai air. Tapi kalau nggak ada air, tayamum pakai apa? Debu, tapi tidak bisa dimodern dengan bedak. Wah, dulu kan zaman dulu nggak ada bedak, ya saya pakai bedak. Nyuci, ini ulama sepakat. Misalnya kalau kena najis dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Oh, belum ada deterjen, sekarang pakai deterjen, boleh nggak? Itu di luar dari, karena apa? Di situ ada makna-makna syariat yang tidak bisa dimodernisir dengan itu. Kalau sholat itu komunikasi iya, tetapi nggak bisa dimodernisir. Mentang-mentang salat itu komunikasi, Allah Akbar, ya Allah, ini bacaannya sama dengan kemarin, ya Allah, itu sama, tinggal idem. Itu kan firman diri, masa kamu lupa ya? Oh, tinggal idem, nggak boleh, karena di situ bukan masalah modernitas untuk berkomunikasi. Tapi saya luruskan dulu ya, karena orang kita itu melihat Barat itu kaitannya Eropa dan Amerika. Mohon maaf, Arab Saudi itu juga Barat kita, India juga Barat kita, tetapi mindsetnya yang dimaksud adalah Western itu artinya Eropa dan Amerika. Makanya luar negerinya bagi orang Indonesia ini, kalau sudah ke Eropa, Amerika, sudah haji pun dia tidak dikatakan ke luar negeri. Karena konsep begitu mindsetnya. Saya orang psikologi, jadi saya tahu psikologi. Jadi paling tidak Barat yang dimaksud adalah Barat yang kaitannya dengan Eropa dan Amerika, karena itu merasa pede. Apa ada batas-batasnya? Tentu ada. Kapan teknologi itu boleh diserap, kapan itu dalam batas-batasnya. Kita namanya Bu Ceri, boleh tapi ngecat sendiri. Kalau di Jogja ada namanya LKMD, Londo kok mung ndase, artinya rambutnya merah segala macam. Jadi kalau jalan kayak membawa sampah di atasnya, luar biasa ini. Tapi memang di dalam Islam tentu yang penting adalah ada nilai simbol, ada sistem ide, ada simbol. Idenya itu harus sama, tetapi simbolnya boleh berubah. Artinya, misalnya, sistem nilainya adalah makan itu tangan kanan, dimulai dengan basmalah, tapi simbolnya dengan 3 jari. Tetapi tentu simbol ini bisa berubah, tergantung apa yang dimakan. Rasulullah makannya dengan 3 jari, tetapi yang dimakan apa? Roti, gandum. Kalau kita makannya bubur, tentu tidak dengan 3 jari, pakai sendok. Maka sendok adalah modernitas, dan itu boleh. Simbolnya yang penting orang menutup aurat. Menutup aurat itu pakai baju, pakai model nilon boleh, pakai apapun boleh, tetapi ada batasnya. Jangan tabarruj, jangan berpakaian tapi telanjang. Apa berpakaian telanjang? Tutup auratnya, tapi full press bodinya kelihatan, sehingga lekuk-lekuknya itu luar biasa. Walaupun sudah tertutup rapat, tapi pakai baju balet atau baju senam, baju renang keluar, itu jadi masalah. Karena banyak ada jilbab dulu, atasnya kerudung, bawahnya warung. Kenapa? Karena di sini itu luar biasa tertutup jilbab, tapi yang di bawah itu sensualitasnya luar biasa. Termasuk tidak boleh pakai pakaian tapi telanjang, tertutup rapat tapi streaming dari plastik, kelihatan semuanya, maka juga berpakaian tapi telanjang. Cara jalan, mohon maaf, ini karena banyak ibu-ibu boleh modernitas itu, karena mohon maaf, kerudung yang modern itu ada sampai pakai jilbab, itu ada 99 tutorial jilbab. Ini pasti belum punya, nanti beli jilbab yang bagus itu 12 meter, diputar sana putar sini, naikkan lagi, turunkan lagi, naikkan lagi, turunkan lagi, kumpulkan di tengah sini. Jadi kalau jalan kayak bawa sampah, berjalan di semuanya. Ciput daleman yang sering saya sampaikan itu nggak boleh lurus. Ini standar banget ini, mohon maaf, ini nggak modis sama sekali ini. Yang bagus, yang pokoknya yang nutup separuh. Jadi mohon maaf, jadi kayak pokoknya serasa bajak laut itu semuanya luar biasa. Dan anehnya itu kalau keluar rumah, begitu di rumah kadang-kadang suami datang, daster seminggu digantung, dipakai lagi, gantung, pakai lagi.
Suami datang itu, wah sudah daftar satu, penitinya 8, luar biasa ini. Mohon maaf, kapan tidak boleh? Satu, diantaranya berpakaian jangan berlebihan, jangan tabarut, jangan overacting. Dua, pakai wangi-wangian. Apa nggak boleh pakai wangian? Boleh, nyatanya pakai sabun mandi, ya yang wangi nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Pakai minyak serimpi, kayak minyak nyom-nyom kayak jenazah lewat. 100 meter aja udah kelihatan ya, berlebihan. Sebaik-baik wangian untuk wanita itu yang dia itu bisa tercium kalau udah deket, jangan dari jauh sudah. Tadi jadi tabarut tadi. Cara jalan. Allah berfirman, mohon maaf dalam surat Luqman ayat 19. Sederhanakanlah kamu dalam berbicara, sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Jalan tidak boleh lekak-lekuk kayak punuk unta. Jalan dalam satu garis untuk wanita. Tolong kameramen ke saya. Wanita bu, ini penting. Tidak boleh jalan ini, mohon maaf, dalam satu garis. Ini lihat, dalam satu garis. Ini, mohon maaf kamera di sini. Kayak di catwalk, padahal di depan umum. Nah. Ya, ini kenapa? Karena dengan lingkak-lingkok itu sensualitasnya itu dijaga. Ustaz, karena kehormatannya. Ya, saya pernah lihat sih soalnya. Nah, satu Kirain itu. pernah jadi model. Cari jalan di depan umum, jangan kayak punuk unta, dan ini termasuk itu apa dalam berkerudung. Jadi ada Tugu Monas di atas sana. Kemudian juga jarang bicara. Bicara jangan overacting sehingga syahwati. Mohon maaf, saya pernah dikerjain oleh orang nerima telepon kalau mau susah tidur, telepon ke nomor tertentu. Dengan suara yang mendesah, itu suara yang aurat yang dimaksud itu. Nanti ditemenin. Ustaz Abdul Somad belum pernah, saya pernah. Nah, dikerjain sama orang, ini dengerin, ternyata mendayu-dayu, itu nggak boleh. Walaupun juga tidak boleh utulin. Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek. Surat Al-Qalam ayat 13. Iya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, Ustaz. Singkatnya gini, Al-Qalam itu. Bentar. Dari mana, Bu? Dari belakang. Mau kemana, Bu? Mau ke depan. Sudah makan, sudah nggak makan mutar. Udah punya suami, dah mau lu ambil, gua kepret lu, belak dulu. Jawabannya benar apa salah? Mohon maaf. Benar. Jawabannya benar. Tetapi itu enggak caranya salah. salah. Itu dalam bicara. Oke. Ya, jutek. Sholat subuh berjamaah itu hanya dilakukan oleh orang-orang istimewa. Itu sabda Nabi. Artinya orang-orang yang diistimewakan di hadapan Allah, orang keren itu ya sering masuk masjid itu. Ya. Kita harus bisa menciptakan iklim. Keren itu siapa? Keren itu kalau taat kepada Allah. Orang sholat itu keren. Kalau nggak sholat baru nggak keren. Harusnya kita harus seperti itu. Walaupun tadi yang ditanyakan awal, bukan simbol-simbol Islam itu terus kita menjadi minder. Karena di dalam teori behaviorism, mohon maaf, pakaian itu menentukan perilaku. Kenapa orang pakai surban, pakai itu? Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, dan itu membentuk perilaku. Maka Islam melarangkan orang pakai tato. Karena dengan pakai tato ada show off-nya. Artinya apa? Justru kemodernitas bukan dengan tato, bukan dengan 7-Eleven-nya, bukan dengan free sex-nya, bukan dengan itu. Modernitas adalah ketaatan, dan itu menciptakan iklim. Bagaimana menanamkan akidah yang lurus? Itu dimulai dari bapak ibunya, dimulai dari orang tuanya. Karena anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco sangat tergantung oleh orang tuanya. Halo? Boleh saya tes betapa orang tua punya pengaruh? Boleh? Tangan kanannya diangkat. Semuanya tangan kanan diangkat. Semuanya? Ayo tangan kanan, gerakan. Saya cari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lebih gini lagi, semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih gini lagi, ikuti perintah. Agak condong di, tegakkan, semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih gini lagi, pegang dagu. Ibu, 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 pegang dagu. Nah, masya Allah. Ibu dengar nggak, Ibu? Saya suruh pegang apa? Dagu. Ini kelihatan nggak pernah ikut tausiah saya. Tapi kenapa Ibu yang dipegang jidat? Satu, pentingnya pemimpin. Maka Ibu jadilah pemimpin yang mempesona.
Bapak Ibu menjadi orang yang bersunat di dalam akidah ini. Kedua, kaitannya dengan ibadah. Termasuk di dalamnya adalah akhlakul karimah. Ya. Maka anak itu bagaimana? Bukan disuruh tapi diajak. Kuping apa? Tanduk, ya kuping, denger dan nggak denger. Anaknya suruh ke masjid, ibu nonton TV. Bapaknya nonton TV, anaknya, oh anak kecil jangan ngerokok. Lah bapak juga ngerokok, bapak kan udah tua. Itu berarti dia nyuruh bukan ngajak. Maka akhlak ibadah. Yang berikutnya adalah taklim ilmu nafi. Yang berikutnya adalah amalus soleh. Oh, ya. Baik. Pertanyaan kedua, singkatnya saya nanti Ustadz Abdul Somad yang menjelaskan. Pertanyaan nanti dibaca kedua, surat At-Taubah sama surat Al-Isra. Nanti yang jelaskan At-Taubah surat 15 dan Al-Isra 115 bahwa orang yang tersentuh dakwah maka dia bebas dari siksa. Paling tidak setiap orang nanti akan ditanya pertanggungjawabannya alam ya'tikumun nadhir. Nah, itu bagaimana? Apakah belum ada orang yang memberitahu tentang risalah ini, yang memperingatkan ini boleh, ini tidak boleh. Maka orang yang tidak tahu, dia tidak dihukum dosa karena ketidaktahuan. Kecuali kalau tidak mau tahu. Kalau saya ngaji, nanti malah tahu kalau ini dosa. Mending gak usah ngaji, biar gak tahu. Itu sudah dosa sebelum dosa. Waduh. Nah, maka bagi kita, satu tugas kita, Rasulullah itu ada 4 alasan kenapa kita harus ke sana. Satu, rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus untuk seluruh alam, ke suku amat dalam, itu semuanya. Khotamul Anbiya, Rasulullah tidak ada nabi setelah itu. Maka jangan berendam di Kali Ciliwung cari wahyu, nggak dapat wahyu, dapat wahyuni di situ. Wah, berendam cari wahyu, wah di Sungai Musi, sungai, oh, masya Allah itu. Nggak tahu kalau di Jawa suka ada cari ilham, cari wahyu di situ. Kalau di tempatnya Ustaz Somad ada nggak? Podo kan. Oh, podo. Yang ketiga, mohon maaf, Rasulullah sudah meninggal dan tidak ada nabi lagi. Jadi jangan ngaku-ngaku nabi. Tidak ada nabi lagi, nabi sudah khotam anbiya dan tugasnya kepada kita. Maka umat Muhammad nanti masuk surganya mendahului umat yang terdahulu. Kenapa? Karena mengambil tugas Rasulullah ini. Tugas kita adalah mendakwahkan. Kalau dulu umat Nabi Musa, kalau ada orang durhaka, tugasnya Nabi Musa. Sudah nabi, kalau sekarang enggak. Semua yang berdosa, semua yang maksiat, tugas kita semuanya. Bukan hanya tugas Ustadz Abdul Somad. Iya. Karena Ustadz Abdul Somadnya cuma satu. Di fotokopi juga susah. Nah, makanya mohon maaf, inilah diperlukan tugas kita. Itu dari sisi kita. Sisi lain jaga bagaimana teman-teman itu dapat hidayah. Bukan sekedar kita nasihati saja, tetapi dakwah dengan bilhal. Tadi di analisis SWOT. Artinya strength-nya di mana? Kelemahannya di mana, opportunity-nya di mana. Bahkan nanti kita lihat pada weakness-nya bagaimana. Jadi prinsipnya, tasarruful imam ala royati manutun bil maslahah. Semua yang kita lakukan itu harus melihat pada kemaslahatan, kebaikan untuk kita semuanya, dunia dan akhirat. Maka hanya 3 urusan. Khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri. Pertama, apapun yang kita lakukan selamat untuk agama. Kerja hasilnya miliaran tapi nggak ada waktu sholat, tinggalkan. Kerja hasilnya luar biasa, karir meningkat tapi nggak boleh pakai pakaian syar'i. Lah, makanya itu tidak baik secara agama. Mohon maaf, ini tidak hanya untuk kerja ya, untuk cari suami, untuk cari istri, dilihat khairul fitini wa ma'asi, dan untuk kehidupan dunia. Memang ini soleh banget tapi nggak ada kerjaan, nanti gimana? Ya cari yang layak di antara tinggalkan. Iya, tinggalkan. Wa akibati amri. Memang soleh, gajinya besar, tapi tinggalnya di jalur Gaza. Wah, sangat rentan terhadap bom, rentan terhadap itu semuanya. Akibat atau akibat yang muncul setelah itu. Khairul fitini wa ma'asi wa kita amri. Apapun yang kita lakukan, itulah doa istikharah kita. Baik, terima kasih.